Halo pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Patricia Andreas dalam program yang akan membahas berbagai inspirasi dan juga motivasi dengan pembicara yang hebat luar biasa, profesional dan kompeten. Inilah Inspiracast, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan kita akan membahas banyak sekali inspirasi dan juga motivasi-motivasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya ya pemirsa. Dan di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas mengenai berpikir strategis dengan AI. Nah, menarik sekali ya pemirsa. Di studio sudah kehadiran nih pembicara yang wow, luar biasa sekali ya. Sudah kompeten banget di bidang AI. Beliau merupakan AI Digital Strategy Consultant. Langsung saja, inilah dia Coach Di Ferdinand. Hai Coach Di. Halo. Apa kabar Coach? Sehat. Bugar, Sehat luar biasa, semangat. bugar ya. Sehat ya. Kesibukannya apa nih Coach sampai hari ini Coach? Wah, kesibukannya pastinya masih training. Kita ada beberapa project juga. Ya. Kita fokus ke IP karakter untuk kita bikin karakter lokal digunakan dengan AI juga ya salah satunya gitu. Jadi kita menerjemahkan cerita-cerita lama dengan bentuk digital dibantu dengan AI gitu. Yang tadi ya prosesnya mungkin panjang, sekarang diperpendek gitu. Jadi juga ada kelas-kelas training juga ya. Kelas training juga ada, ya Oke. baik untuk perusahaan ataupun untuk sisi dunia kreatif. Sejak gitu. kapan sih Coach memulai karir ini Coach? Boleh berbagi ke pemirsa ini? Sharing awal mungkin saya bisa bilang awal kita sharing ya. Jadi sharing itu mulai dari pertengahan 2023 Juli. Itu di sebuah komunitas jomblo lah boleh dibilang. Wow. Dan mereka pengen tanya ini apa sih AI gitu kan. Dan ternyata memang kepake banget. Dari situ positif dan akhirnya banyak dibikin public seminar. Dan mungkin saya salah satu yang awal bikin public seminar tentang AI untuk bisnis itu, dan mereka tahu bahwa ternyata pakai AI nggak sesulit yang dipikirkan dan bisa dapetin hasil yang maksimal kalau tahu caranya. Wah. Itu Yang menarik yang mau saya tanyakan, apa sih yang membuat seorang Coach D jatuh cinta dengan AI? saya sebenarnya nggak jatuh cinta sih, saya melihat manfaatnya. Itu Sama dia. kayak kita naik mobil, pastinya kita pengen naik mobil yang nyaman, ya kan? Semakin nyaman, semakin kita menikmati. Dan saya menikmati teknologi. Oke. Jadi kalau dulu mungkin kita banyak aplikasi, Ya. dengan AI kita tidak berkutat dengan banyak aplikasi gitu. Oke. Jadi kayak saya punya beberapa aplikasi yang mungkin pada umum pakai yang lain, saya fokusnya cuma beberapa aplikasi, jadi kerja saya lebih efisien. Nggak fokus, saya nggak harus mikir cara pakainya gimana. Biarpun saya tahu secara alam bawah sadar ngerjain itu nggak susah, tapi jadi nggak capek secara otak dan atensi itu. Lebih mempersingkat ya. Yes, jadi kalau jatuh cinta nggak pernah jatuh cinta, Oh, iya? jatuh cinta sama keluarga lah pastinya ya itu. Oke, Coach D, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai berpikir secara strategis dengan AI ini sendiri ya, mungkin secara dasar saya bertanya, mungkin pertanyaan ini juga banyak sekali dari luar sana pemirsa yang sudah nonton Inspiracast pastinya, bahwa apakah dengan kehadiran si AI ini menjadi suatu ancaman yang besar ini Coach? Pandangan Coach sendiri gimana Coach? Menurut saya AI ini seperti pisau yang kita harus tahu cara gunainnya dengan benar ya. Pisau bisa dipakai untuk mencelakakan, tapi kalau kita tahu cara pakainya bisa bikin masakan yang enak. Itu. Jadi menurut saya nggak usah takut, tapi minimum coba. Karena nanti ketika nyoba baru tahu, oh ternyata ini AI. Itu sama kayak kita mungkin dulu teman-teman tahu ya, jadi zamannya BB pindah ke WA. Nah dulu kan nggak ada yang mau tuh pindah ke WA ya. Akhirnya ternyata ketagihan di WA sampai BB-nya dilupain ya, sampai boleh dibilang udah berubah zamannya. Jadi AI pun sekarang lagi mengambil fungsi banyak aplikasi yang kita mungkin kenal. Itu, dan memang akan terjadi trennya di mana nanti pelan-pelan semuanya akan jadi satu AI yang bisa melakukan multimodal. Jadi sekarang udah bisa bikin gambar, bikin video, bikin teks, bikin musik, bahkan bisa bikin laporan, mau bikin apa. AI ditantang dalam level bahkan untuk kedokteran pun bisa. Ya, dalam kesehatan medis pun bisa. Misalnya soal medical check up, lama nunggunya, kita tinggal foto, kemudian kita dapatkan hasilnya atau dapat interpretasinya. Ya, itu. Tapi seberapa validkah data itu sendiri?
Coach? Nah, ini menarik. Menurut saya validnya itu kita datang ke sebuah expert, contoh ke dokter. Kita pasti nggak bisa cuma dari satu dokter. Kita selalu bilang kita mau cari second opinion, ya. Jadikan ini second opinion juga. Itu. Jadi saya selalu tidak 100%, makanya saya tidak mau jatuh cinta sama AI-nya gitu ya. Tapi saya suka bagaimana saya bisa memutuskan dengan banyaknya data dan pemikiran. Ada resikonya, ada keuntungannya. Nah, ini yang penting karena seringkali orang cuma lihat, oh gampang, udah dapat hasilnya, langsung dikasih, itu dia, betul. Dikasih mentah-mentah. Dan itu yang salah. Harusnya kita godok dari berbagai macam pemikiran. Dan pemikiran itu pun bisa kita tanya dari siapa penggunanya nanti. Itu. Iya, jadi nggak sampai 100% secara validasinya sendiri. Dan kita ya seperti tadi analogi dari Coach D sendiri bahwa dokter itu kita harus bertanya. Betul. Jadi dari satu dokter mungkin pandangannya berbeda. Jadi kita harus open minded sendiri ya. Jadi sebelum berpikir strategis lagi, Coach D, apakah peran AI itu bisa menggantikan? Kalau tadi kan mungkin secara fungsi aplikasi bisa tergantikan dong. Betul. Apakah secara fungsi seorang sosok manusia bisa tergantikan juga, Coach? Dari sisi mana nih? Sosok manusianya kalau ditanya sama Patrice sih. Pengen tahu tadi maksudnya manusia itu sedalam apa? Pekerjaan, sifat, karena kalau manusia ini kalau bahasa sekarang tuh punya feel. Kalau ada AI, emosi. Nah, emosi. Ya. Apakah seperti itu? Jadi AI yang kita lihat hari ini sebenarnya banyak bermain dengan kata-kata. Ya, jadi kalau kita lihat AI paling banyak sekarang use case-nya adalah buat companionship, salah satu top 3-nya. Companionship atau top 5-nya lah. Companionship itu apa sih? Nemenin. Ada yang kesepian atau ada yang bingung punya teman. Ada tutornya, ada yang nemenin. Kan kita misalnya mau ngeles zaman sekarang, mungkin seumuran saya mau ngeles kan malu ya. Nggak mungkin juga gitu. Jadi saya tinggal tanya AI. Salah satu solusinya. Salah satu solusi ya. Ada beberapa kasus kayak teman punya ibu yang pinter bahasa Mandarin tapi nggak bisa bahasa Indonesia karena beliau memang dibesarkan di lingkungan keluarga yang Chinese Toto lah, boleh dibilang gitu ya. Dan kesepian karena ayahnya atau suaminya udah meninggal. Yang kita lakukan adalah kita mentraining AI untuk bisa dibicarakan dan nemenin si ibu. Jadi ibunya bisa nanya. Jadi itu menurut saya sesuatu yang bisa menggantikan kehadiran, tapi ibunya punya teman komunikasi, tuker pikiran. Karena jangan pikiran. Masalah sekarang apa sih? Anxiety. Anxiety itu pikiran. Betul. Makanya saya yakin bahwa AI ini juga bisa menjawab buat teman-teman yang capek pikirannya, mikirin gimana, kasih dulu ke AI, lihat pandangannya, cari solusinya. Ya? Iya, itu. Jangan disimpan sendiri ya. Wah, menarik sekali Coach D. Kalau tadi kita membahas dasar-dasarnya sehingga kita tahu nih pondasi, wah ternyata penting ini AI dan se-complicated ini sebenarnya ya. Dan kita mengacu ke dunia bisnis. Pertanyaan saya untuk Coach D adalah apa perbedaan antara penggunaan AI untuk operasional harian dan untuk berpikir strategis di dalam bisnis itu sendiri, Coach? Ini dua hal yang menurut saya operasional harian tuh begini, kita setiap hari itu ngapain? Ada hal yang contoh, kenapa kita mau pakai GPS? GPS itu AI, bentuknya narrow, bentuknya dia memberikan arahan. Itu operasional harian. Ya. Terus kalau berpikir strategis, kita setiap hari harus memecahkan banyak masalah. UMKM, pemilik UMKM adalah pemilik yang paling kesepian. Ya, boleh dibilang saya juga entrepreneur, saya juga pernah membuka usaha bisnis punya puluhan pegawai. Dan itu pun sangat kesepian karena struggle-nya kita sendiri. Atau misalnya kita harus bikin keputusan di saat malam hari untuk besok pagi. Kita nggak mungkin pagi-pagi ngebangunin tim kita, kemudian tim kita kan perlu dia punya waktu untuk istirahat biar dia prima. Tapi dengan ada AI, kalau saya bilangnya ya saya terlambat nih, harusnya AI dari zaman dulu saya buka usaha gitu ya, harusnya usaha saya jauh bisa lebih terstruktur dan saya punya teman yang nemenin berpikir lebih jauh. Ada temannya lah. Betul ya, dan wawasannya nggak cuma saya doang. Ya kan, sering kali kita mungkin nggak ketemu yang setara, tapi malah ketemu yang mungkin loh kok pandangannya cetek banget ya. Nah, untuk pebisnis kan dia tidak bisa berpikir dirinya sendiri, dia harus berpikir untuk orang lain. Nah, strategic thinking ini kepake banget menggunakan AI karena situasinya cocok banget untuk para CEO, pemilik bisnis, bahkan si level eksekutif biasanya ke sana. Berarti kita bisa melihat pandangan dari POV masing-masing ya. Jadi kita melihat banyak pandangan lah, seperti Coach bilang kan, nggak hanya pandangan diri sendiri, termasuk seorang CEO pun
butuh ya. Butuh banget. Karena kan CEO itu kan yang boleh dibilang matanya atau arahnya ya. Dia mau tahu nih bahwa kemana perusahaan ini. Kalau dia nggak punya data yang akurat, timnya tidak bisa menyediakan, dia harus cari data industri biasanya. Nyari data industri di Indonesia kita tahu akan sedikit kesulitan karena nggak punya data yang akurat. AI bisa ngambil sentimen. Misalnya contoh kita ngambil sentimen dari X atau kita ngambil dari Instagram, sebuah Instagram industri. Kemudian disaring dan dicari instrumen sentimennya atau komennya, itu bisa kepake banget. Difilter berarti ya? Bisa difilter atau bisa cari, tolong kasih positif komen yang terbaik dari link IG ini atau dari link X atau linknya Twitter. Semakin clue-nya detail, semakin akan beda data apa gimana, Coach? Pengaruh nggak, Coach? Pengaruh banget. Jadi filter apa yang kita minta yang dia akan kasih. Kita bisa bilang tolong hitung berapa jumlah likes-nya, jumlah yang like atau komen yang berkata ya saya mau, atau misalnya yang berkata oh saya mau ikutan dong, atau saya gak suka gitu. Itu bisa dilihat itu. Jadi memang kita boleh lihat hal ini kalau nggak zaman dulu manual. Nggak enak kan kalau manual itu. Sulit ya, apalagi kayak tadi Coach bilang berpikir sendiri. Iya, capek kan? sendiri ya. Capek sendiri. Iya. Secara waktu juga wasting time banget. Betul. Ya kan. Mungkin ada contoh dari Coach D untuk bagaimana mungkin memperjelas bahwa strategi bisnis kita ini juga sangat berperan penting. AI ini loh berpikir strategis di dalam penggunaan AI. Ya, Coach. yang kepikiran sama saya tadi adalah contoh keuangan. Ini kan salah satu momok besar dari pemilik bisnis Indonesia ya. Indonesia ini luar biasa menurut saya. Hands up ya, atau 2 thumbs up nih ya. Kenapa? Karena mereka harus berpikir soal keuangan. Bayangin ketika keuangan neracanya nggak balance, apa yang dia bisa lakuin? Biasanya dia harus punya waktu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk nemuin ini masalah saya di mana ya, keuangannya, kendala di mana, mana bocornya, mana kos yang gedenya. Data ini bisa dimasukin atau laporannya atau jurnalnya bisa dimasukin ke dalam AI. Ya, kemudian atau pembukuannya ya dikasih, kemudian tanya apa yang anomali. Sesimpel ini aja. Apa anomali dari neraca keuangan saya atau laporan keuangan saya? Itu bisa ketahuan. Nanti dia berikan ini sehat atau tidak. Jadi beberapa kasus waktu itu ada rekan punya partner yang pengen minta perusahaannya di take over. Nah dia bilang, saya udah tanya sama AI, ini kayaknya perusahaannya nggak cocok untuk saya take over, biarpun dia sahabat saya. Terus kita cari beberapa angle, jadi nggak cuma satu, kita pakai beberapa tipe AI dan memang jawabannya sama, ya mirip-mirip lah. Dan akhirnya dengan berat hati dia harus menolak itu. Jadi masih banyak sekali nih contoh-contohnya. Banyak banget. Nanti akan di-spill lagi ya di segmen Boleh berikutnya dong. ya. Saya sangat kepo jadinya kan. Kalau kata Coach tuh harus kepo ya, harus biar kepo. tahu ya. Zaman sekarang jangan ngepoin gosip istri teknologi orang, laki harus orang. ya. Oke, untuk itu kita harus rehat Betul. sejenak Coach dia. Sip. Pemirsa Simpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Masih membahas tentang AI pemirsa dengan Coach D Ferdinand yang wow luar biasa. Di segmen sebelumnya kita mengulik-ngulik tuntas ya tentang AI itu sendiri. Coach, pertanyaan selanjutnya Coach ya. Boleh. Apakah AI bisa membantu menemukan peluang bisnis yang baik ataupun yang baru untuk market yang belum pernah tergarap di Indonesia mungkin Coach? Banget. Dulu saya mesti lakuin semuanya dengan cari di Google ya atau di Facebook, ngelihat sebuah tren. Tapi sekarang kita bisa minta AI tolong cariin tren-tren terbaru di industri kita. Seperti itu aja promptnya. Nanti dikasih gambaran besar. Nanti kita minta tolong di narrow down atau diperkecil, dicerukin lagi atau dipersempit lagi. Bisa banget. Itu bisa banget ya. Bisa banget. Yang tadi saya katakan bahwa ada clue-nya sendiri. Yang semakin clue-nya detail ya akan memberikan akses data yang detail juga seperti filternya makin tajam. Filternya semakin tajam. Sama seperti kita misalnya pesen tiket pesawat. Kita mau tanya penerbangan mana yang filternya direct ya, atau misalnya berhenti satu tempat, transit satu tempat atau 2 tempat. Nah, kita makin taruh perkecil, makin dapetin hasilnya lebih spesifik. Jadi untuk menemukan peluang baru sangat-sangat mungkin. Dan banyakkan peluang baru hari ini pun harusnya teman-teman jangan takut. Karena kita bisa lihat ide-ide baru yang fresh, bahkan pendekatan-pendekatan
itu bisa terjadi. Bahkan di dunia kreatif pun sekarang sedang terjadi ya. Udah melihat, sudah bisa lihat bikin iklan 8 detik, kemudian bisa ngomong, Betul. bisa ada cerita Betul. gitu ya, ada narasi lucu itu. Pertanyaan simple, Coach. Apakah yang tidak bisa dilakukan AI? Apakah ada hal terkecuali yang AI nggak ada datanya gitu, Kalau nggak bisa- terdetek? Apakah ada seperti itu? Selama datanya dibuka publik bisa, jawabannya. Artinya datanya bisa diakses sama publik, itu bisa. Yang nggak bisa data perusahaan yang tertutup. Oke. Itu tidak bisa, kecuali bocor. Ya, jadi atau mereka salah setting sehingga AI-nya bocorin yang sebenarnya dia pakai AI itu tanpa disengaja, dia salah setting atau dia tidak tahu settingnya sehingga datanya bocor. Itu yang sering terjadi. Ya, jadi kalau menggunakan AI jangan taruh hal-hal yang privasi. Misalnya data tanggal lahir kita atau misalnya nomor KTP kita, karena bahaya aja. Dengan dua itu aja bisa terjadi misalnya pinjam uang dan lain-lain ya. pinjol ya. Iya, Panjang bahaya, panjang perjalanannya jadi itu ya akhirnya ya. kita malah bukan dapetin manfaat, malah jadi pusing ya. Iya, Gitu. betul. Jadi kembali lagi kita harus bijak dalam memberikan Betul. data pastinya ya pemirsa, dan juga karena AI ini sangat sangat memiliki potensi besar sekali ke Betul. depan. Jadi kita sebagai penggunanya pun harus sangat berhati-hati seperti Coach katakan Ya. bahwa nggak sampai jatuh cinta. Ya, jangan jatuh cinta ya, karena teknologi akan selalu berkembang. Kedua, Oke. yang kita harus jatuh cinta sama hasilnya, karena atau diri kita jadi lebih baik. Jatuh cinta sama diri kita lah paling enak ya. Iya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, Siap. Coach, menarik sekali. Bagaimana cara pelaku bisnis ya untuk dapat mengevaluasi hasil dari strategi yang dengan menggunakan AI tersebut? Apakah hanya dari datanya atau mungkin ada pendekatan lainnya, Coach? Pastinya semua ide itu nggak ada salah, nggak ada benar. Itu satu, mau itu dari AI atau manusianya. Kedua, itu harus bisa dibuktikan atau dikonkretkan. Artinya ketika kita melihat ide ini bagus, misalnya di divisi keuangan, harus dicoba di divisi keuangan dan ditanya pemegang kepentingannya siapa aja, stakeholdernya siapa. Jadi misalnya orang finance-nya, finance director merasa, oh ya nih AI membantu kita, yang tadi prosesnya kita harus berhari-hari jadi pendek. Nah, ini harus ditanya, kepake nggak? Kalau nggak kepake, mungkin apa yang salah? Kita harus evaluasi bersama. Atau misalnya tim marketing ketika dalam bikin konten, apakah kontennya efektif? Malah kontennya reach nggak? Target KPI atau OKR ya, yang bahasa kerennya gitu ya. Artinya dapat engagement lah kalau bahasa Engagement. sekarang. Nah, engagementnya dapat nggak? Kalau nggak dapat berarti apa yang salah? Jadi tetap harus turun dan diuji coba. Kalau tanpa diuji coba, ide adalah ide itu. Tetap ada trial errornya Tetap sama. Semua marketing itu pasti trial error. Jadi kalau saya nemuin, karena saya udah di dunia marketing hampir dari 2005 sampai sekarang, kan dari internet marketing, digital marketing, udah AI ini. Ternyata marketing simple, adalah trial error. Bahkan kalau kita udah belajar sebuah ilmu marketing, tidak semua industri yang di bisnis yang sama pun itu bisa pakai sebuah taktik marketing yang memang udah pesohor. Karena harus nyesuaiin dengan culture, kebutuhan user, Belum cara tentu sama komunikasi. Ya, itu. Jadi nggak ada namanya, oh saya punya cara marketing terbaik. Belum tentu bisa dipakai dan dicontek plek-plekan ya. Iya, Itu. karena pasti secara kebutuhan juga pasti berbeda. Betul. Terus juga adaptasi seperti Coach katakan juga pasti berbeda. Jadi ya. Tim yang di dalamnya Iya. juga berbeda ya. Responnya juga pasti berbeda, marketnya beda. Itu Jadi juga. sebenarnya kalau di dalam perusahaan besar, Coach, butuhkah seorang profesional untuk mengetahui penggunaan AI ini sendiri atau secara knowledge saja sudah cukup, Coach? Penggunaan sangat dibutuhkan. Contoh untuk bikin proposal, berapa kali bosnya minta, tolong bikinin proposal. Terus kapan harus jadinya? Besok pagi atau kemarin dia jawabnya ya. Waduh, langsung pusing kan. Iya. Ternyata kalau pakai AI yang tadi udah mau pulang, udah mau ada acara sama keluarga, akhirnya harus tunggu dan duduk diem. Iya. Kenapa nggak pakai AI? Iya. Karena biasanya bos pun juga pengen ada sesuatu untuk bahan omongan. Sebenarnya kan itu yang saya temukan, bukannya mereka pingin perfect pitch, tapi mereka ada sesuatu yang untuk jadi dasar untuk mereka menawarkan kepada calon klien. Nah, itu sudah harus bisa distrukturin. Jadi semua yang jadi bottleneck-nya atau yang mencekek itu bisa distrukturin sehingga nggak mencekek di waktu dibutuhkan. Terjepit, Iya, iya. itu yang penting. Jadi nggak bener-bener last minute banget Jangan lah. last minute ya. Jadi biasanya saya lakukan buat saya pribadi adalah kita bikin template. Template prompt atau template instruksi yang dimana saya cuma minta, ini saya kasusnya ini, tolong kamu analisa, tolong berikan hasilnya atau laporannya. Mau bentuknya PDF boleh, bentuknya PPT boleh. Jadi itu banyak banget sih format-format yang bisa dilakukan.
Dan saya juga minta untuk dia kasih pandangan-pandangan best practice, artinya bagaimana melakukan dengan cara terbaik sesuai industrinya masing-masing itu. Jadi kalau mau belajar tentang AI boleh langsung ke... Boleh dong, ya. Boleh ya. Coach, pertanyaan selanjutnya Coach, menarik sekali. Bagaimana cara membangun mindsetnya? Ini mindset nih, sebelumnya kita pernah juga membahas tentang mindset, bahwa mindset strategis itu dalam menggunakan AI, terutama bagi pemilik bisnis tentunya yang tidak punya latar belakang teknologi, ya bahasa sekarang gaptek gitu ya. Gimana Coach? Oke, kalau menurut saya gaptek itu tidak pernah ada. Adanya adalah orang yang nggak mau coba atau males. Ya mungkin blep ya. Dalam ya dalam ya. Tapi coba deh bayangin, kita kepaksa harus pakai WA karena kita mau komunikasi sama orang-orang yang kita butuhkan. Betul. Ya kan? Dan ini anggap saja kita juga perlu, karena kita perlu beradaptasi dengan kemajuan yang ada. Beradaptasi jangan cuman kita lihat, oh cara lama udah oke, jangan diganggu-ganggu. Enggak. Iya. Gimana kalau cara lama yang makan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan bisa dipercepat dengan harian. Berarti kita bisa melakukan hal-hal yang lebih menarik. Mungkin mau main golf, mungkin mau pergi ke luar negeri, kan bisa. Iya. Tapi kan terkadang banyak sekali orang berpikir, aduh males deh keluar dari zona nyaman, yang udah yang WA aja lah, nggak perlu kita ngerti tau. Menurut Coach, pandangan seperti itu bagaimana Coach? Ya menurut saya nggak bisa ngubah kenyamanan mereka, tapi yang pasti hari ini nggak ada kita lihat orang yang aman dari perubahan industri besar. Kalau kita lihat program dari World Economic Forum 2030 itu the age of robot malah. Artinya AI yang hari ini akan mengendalikan banyak robot. Kita lihat bagaimana perusahaan sebesar Nvidia, Jensen Huang sudah menciptakan Optimus. Ya, artinya produk-produk yang mirip-mirip nama Transformer yang akan robot membantu kebutuhan kita. Kita bisa lihat nih nanti ada robot-robot yang bisa menjawab kebutuhan. Udah ada yang robot packing, udah ada. Robot nyuci baju juga udah ada. Robot yang serving makanan udah ada. Kemarin saya juga lihat ada salah satu di kita chef ini lagi menggunakan, baru launching tadi saya baru lihat di IG saya, dia buat masak. Cuman masukin 4 menit, masukin bumbu, langsung jadi masakan sesuai spesifik, rasanya sama. Jadi boleh dibilang kalau hari ini kita tutup mata, nggak peduli, ya kita akan kalah cepat ya. Tapi mungkin di beberapa industri tidak terganggu. Mungkin ya. Contoh misalnya, tolong dong testing food. Testing food tuh nggak bisa mesin. Harus yang jago tes si pencipta masakannya sendiri. Karena ada rasa itu ya. Makanya saya selalu bilang kalau teman-teman takut apakah semua diambil, makan es krim nggak diambil kok. Karena kita perlu makan es krim kan bareng-bareng ya. Gitu. Oke, menarik sekali Coach. Seperti biasa di Inspirakes selalu memberikan tips ya. Tips-tips untuk pemirsa yang sudah senantiasa dari tadi ya menonton kita di program Inspirakes. Coach boleh bocorkan nih 3 tips yang pastinya bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Yang pertama tipsnya Coach. Oke, ketika kita bicara strategic thinking pakai AI, jangan lupa untuk gunakan AI untuk riset pemikiran kita. Ini pemikiran saya, apakah pemikiran ini bisa divalidasi dengan skenario atau ide-ide yang lebih cemerlang, di mana kesalahan ide saya, mana sisi lemahnya, sisi bagusnya, coba kamu simulasikan. Simulasikan dia pasti ngasih tahu ya, sama kayak kita ngobrol aja. Atau misalnya dia bentuknya desain, dia bisa minta tolong bikinin mock-up-nya. Visual mock-up kita sebutnya, atau bikinin diagramnya, prosesnya ya, atau journey-nya. Kalau bahasa kerennya sekarang customer journey ya. Itu yang pertama. Yang kedua tipsnya Coach D. Tadi sebenarnya saya udah 2 tuh, simulasikan strategi atau ide. Tapi ketika kita simulasikan strategi atau ide, berikan beberapa skenario yang misalnya, oh saya budgetnya cuma segini. Atau misalnya saya cuma punya timnya 3 orang, kasih tahu timnya apa aja, departemen. Atau misalnya, oh saya lihat ini di luar negeri, saya punya bisnis yang di industri yang sama dan mirip, bisa nggak saya lakukan di Indonesia? Bisa nggak diterapkan gitu ya? itu. Jadi simulasikan, tanya pendapatnya, apakah sudah ada yang melakukan? Siapa tahu udah ada yang melakukan dan fail, kita jadi tahu kan bahwa itu ternyata tidak harus dilakukan. Atau ada improvement. Jadi kita seperti lebih mengetahui lebih awal. Menjadi
belum menjadi problem bagi kita, tapi sudah mendapatkan input solusi dari orang lain yang sudah mensimulasikan itu ya. Betul, sama kayak kita suka menduga-duga, ternyata kita tinggal valid nggak ya penduganya? Kenapa nggak tanya langsung untuk gitu? Make sure iya, terakhirnya itu. ya. Oke, tips yang ketiga, Coach D. Nah, untuk yang teman-teman punya tim, pastinya harus melibatkan tim. Ketika dapat hasilnya, libatkan tim sehingga tim tahu bahwa ini dari AI. Yuk kita proof sama-sama. Suruh timnya juga per orang untuk punya cara pandang mereka masuk dalam AI. Pastinya berikan prompt yang cocok atau instruksinya sesuai sehingga strukturnya sama. Sehingga mereka bisa kasih output, siapa tahu teman-teman ini punya kreasi, bisa hasilnya berbeda atau lebih tajam atau mungkin bisa digabungnya yang terbaik. Jadi gitu. terpola di masing-masing departemen itu sendiri ya, Coach ya? Betul, itu beda, setiap departemen bisa punya ide yang berbeda-beda. Itu Wah, yang lebih tajam luar biasa ya. sekali ya. Dan kalau misalnya ada departemennya sendiri kan berarti lebih detail lagi, lebih mengerucut lagi. Lebih mengerucut ya. lagi, dan mereka akan bilang, oh ya kita bisa ngambil voting, ini mana yang terbaik ya. Itu. Wow, keren Coach. Saya boleh dengarkan quotes of the day-nya dari Coach D Ferdinand untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke, untuk strategi thinking pastinya jangan cuma mengandalkan AI, tapi libatkan juga input kita yang terbaik sehingga AI bisa memberikan wawasan. Dan yang terbaik itu bukan soal siapa yang lebih bagus, AI atau manusia, mana yang bermanfaat dan berguna dan pastinya mencapai tujuan lebih baik itu, dan menjadikan kita lebih pribadi lebih baik. Wow, menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang penting. Terima kasih Coach D untuk segala pencerahannya Patrice. ya. Semakin saya terinspirasi sekali ya. Saya sangat jadi kepo nih. Jadi sama kepo AI ya, Nanti betul. kita boleh kontak-kontak lagi Boleh dong, ya untuk ya, AI boleh, dan boleh. Coach D boleh hadir lagi. Kita akan Thank you. membahas lebih dalam dan lebih detail lagi tentang AI ya. Boleh Terima banget. kasih ya Coach D ya. Boleh, thank you semuanya. Demikianlah program Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Saya Patricia Andreas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi.